COVID, corona ya. Jangan berpikir corona saja, lebih baik beli mobil corona. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rasulullah mengingatkan idza kharaja thalathatu fi safarin falyu'amiru ahadahu. Jika 3 orang pergi bersafar, wajib mengangkat seorang pemimpin. Apalagi dalam dunia pendidikan. Di sana ada murid, di sana ada guru, berkaitan dengan masyarakat, sudah barang tentu wajib adanya pemimpin dalam pendidikan. Yang telah dilantik tadi adalah para pemimpin pendidikan. Kita telah melaksanakan dari sisi keagamaan, yaitu kaitan dengan imarah at-tarbawiyah, kepemimpinan pendidikan. Salah satu yang mesti dipegang kuat oleh para pemimpin pendidikan yang telah dilantik adalah tarbiyah robbani, yaitu pendidikan robbani. Itu yang mesti dipegang. Pendidikan robbani memiliki khasais, memiliki karakteristik, memiliki ciri tertentu. Salah satu ciri dari tarbiyah robbaniyah adalah muqtadal haq, yaitu pendidikan yang tepat tujuan sesuai kondisi dan perkembangan. Sesuai kondisi dan perkembangan. Kita lihat saja bagaimana tarbiyah Allah kepada umat. Al-Quran itu di Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Bait Izzah jumlatan wahidatan sekaligus. Tapi dari Bait Izzah min sama di dunia diberikan kepada umat lewat Jibril, lewat Nabi, itu tidak sekaligus, tapi munajjaman, mufarraqan bihasbil waqa'i, berangsur sesuai kondisi dan keadaan. Ini berarti Allah melakukan tarbiyahnya muqtadal haq, sesuai dengan keadaan. Bagaimana Rasulullah juga mendidik umat muqtadal haq, bukan haramnya judi dan komer itu diangsur-angsur, tidak. Tapi karena kondisi orang Arab terhadap maisir dan komer itu sangat kuat, nah sehingga tarbiyahnya muqtadal haq. Awal mula hanya menjelaskan bahwa pada komer dan maisir ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Lalu berkembang muqtadal haq. Setelah itu tidak boleh mendekati sholat bagi orang yang dalam keadaan maut. Lalu setelah itu dirubah lagi bahwa khamar dan judi adalah haram. Ini adalah tarbiyah muqtadal haq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan wasail, media di dalam melakukan pendidikan. Di antara media itu bagi para nabi adalah mukjizat. Mukjizat itu alat untuk mendidik umat. Mukjizat bagi para nabi itu tidak sama. Mukjizat bagi para nabi tidak sama. Saya baca dalam tafsir Al-Imam At-Tabrani, betulan sekarang zaman COVID,
ternyata mukjizat ya Nabi Hizkil adalah dapat menghidupkan orang mati karena wabah. Namun Nabi Hizkil ayatnya adalah jika anak itu marah, karena dia anak seorang nenek yang sangat tua dan mandul, maka Nabi Hizkil diberi nama Ibnu Azus, karena dia diberi beban oleh Allah menyelamatkan nabi-nabi Bani Israel yang akan dibunuh oleh Bani Israel. Maka beban bahasa Arabnya kifli, mempunyai bahasa Arabnya tu, sehingga dia diberi nama, diberi gelar Nabi Zulkifli. Dia adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada dia, karena orang tidak percaya bagaimana saat itu Allah menghidupkan orang mati. Orang Bani Israel terkena wabah, lalu Nabi Hizkil dengan mukjizatnya dapat menghidupkan orang yang mati setelah wabah, setelah hidup, kemudian mereka tidak bersyukur lalu mati lagi. Nah, lihat lagi di zaman Nabi Isa Islam. Di zaman Nabi Isa, ilmu yang berkembang adalah ilmu kedokteran. Maka media untuk para beriman agar mereka beriman, Allah mentarbiahnya adalah memberikan mukjizat pada Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Di zaman Nabi Musa, ilmu yang berkembang ilmu sihir. Maka agar mereka iman, maka Allah menggunakan medianya, yaitu tongkat dan ular. Tapi di zaman Nabi Muhammad bukan ilmu sihir, bukan ilmu kedokteran. Orang Arab itu pandai bicara, pandai ngomong. Karena itu kenapa orang Arab disebut Arab? Karena pintar ngomong. Sumial Arab-Araban yang Arab fasihan. Arab disebut Arab dan Arab yang pintar ngomong. Maka zaman untuk ngomong orang Arab, orang Arab, Sumial Arab-Araban dan Arab fasihan. Nah, karena orang Arab itu pintar ngomong, maka alat media untuk orang Arab dapat beriman, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah bahasa. Itulah yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan bahwa media-media itu muktarolah? Sudah jelas dalam Al-Quran, ma'nansah min ayatin aw nunsiha nanti diwariminha au misliha. Ayat di sini mukjizat, jadi tidak sama mukjizat itu tergantung kondisi ketepatan. Makanya lah disebutlah yang disebut dengan tarbiyah robbaniyah. Nah, berkaitan dengan pendidikan, sekarang pendidikan itu sedang tidak normal, bukan abnormal, sedang tidak normal. Dalam arti tidak seperti biasa melakukan tatap muka. Karena kondisinya seperti itu, berarti dituntut untuk melakukan tarbiyah muqtadha, pendidikan sesuai dengan kondisi. Maka terjadilah pembelajaran lewat jarak jauh, lewat daring. Jangan bertanya apakah belajar lewat daring itu termasuk pendidikan Allah? Tidak. Ya, pendidikan jarak jauh lewat daring itu salah satu model dari pendidikan muqtadha. Berarti tarbiyah robbaniyah sama. Cuman dalam hal ini kita mesti dapat mengatur, karena kondisinya beda, maka disesuaikan dengan keadaan. Kurikulumnya bisa disederhanakan, waktunya juga bisa disederhanakan, alatnya juga bisa disesuaikan. Karena itu, jika di sana ada nanti pendidikan shift gitu, ada misalnya sebagian masuk, sebagian lagi di rumah, maka mungkin ini adalah dari jam 1, dari jam 7 sampai jam 10 kelasnya ini, lalu hari berikutnya misalnya adalah kelasnya yang ini, itu termasuk pendidikan muqtadha. Tapi kita harus dapat mengedepankan mana yang lebih penting. Saya hanya punya berpikir begini,
jika memang ada SIM pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan, itu alangkah baiknya lewat tatap muka, lewat SIM. Tapi untuk pendidikan yang bisa dikembangkan di rumah seperti pendidikan umum dan dapat dibaca dari buku-buku lain, itu masih bisa menggunakan lewat jarak jauh. Jadi karena lembaga kita adalah lembaga pesantrenan, berarti bidang ini yang harus diangkat. Karena bidang ini masih pemahamannya dalam. Kalau lewat daring, lewat itu nampaknya pemahamannya kurang begitu mendalam. Jadi kalau nanti ada kebijakan dari pemerintah boleh dengan SIM, maka misalnya SIM ini, maka yang lebih dikedepankan adalah pendidikan kepesantrenannya, kemudian pendidikan umum mungkin bisa lewat daring dan kurikulumnya bisa disederhanakan. Untuk itu inilah tugas dari para mudir yang barusan dilatih, berpikir tajam, berpikir dalam kondisi seperti ini kita melakukan pendidikan rohani. Salah satu cirinya adalah yaitu muqtadal haq. Jangan kita berpikir apakah ini sesuai tidak dengan sunnatullah, dengan aturan Allah. Allah telah melakukan seperti itu. Kalau saya melihat dari pendidikan modern generasi puluhan, salah seorang guru besar dunia dalam bidang pendidikan, beliau sebenarnya sudah membagi dua pendidikan itu. Pertama akademia al-akhirah, yaitu pendidikan tatap muka langsung yang berhadapan. Dan yang kedua al-muraqabah at-tarbawiyah, pendidikan lewat jarak jauh pemantauan. Jadi berarti inilah dari dalam bahasa kita sekarang. Itu dalam bahasa Nasional dari itu muraqabah at-tarbawiyah. Tapi tatap muka tarbiyah mu'athirah, karena langsung tatap muka beratap dengan baik. Jadi pola ini sebenarnya bagi ahli-ahli pendidikan sebenarnya sudah ada at-tarbiyah al-mu'athirah dan al-muraqabah at-tarbawiyah. Nampaknya kita akan melakukan pendidikan muraqabah at-tarbawiyah bahkan diprediksi mungkin sampai dengan akhir tahun berapa? 2020. Bahkan mungkin awal tahun 2021 baru bisa melakukan pendidikan dengan tatap muka. Tapi tetap saja kita berjuang, berjihad, jangan punya pikiran apakah ini termasuk kepada ajaran Islam. Tidak. Dari ini saya nyatakan Allah telah memberikan model sejak menurunkan wahyu. Allah telah memberikan media bagaimana para nabi diberi mukjizat tidak sama sesuai dengan kondisi gitu. Sesuai dengan kondisi. Ini adalah sudah termasuk dalam ajaran Islam. Demikianlah sambutan dari saya untuk memperkuat saja karena memang sekarang zamannya zaman COVID corona ya. Jangan berpikir corona saja, lebih baik beli mobil corona. Aku mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.